Para mas yang terkasih, ada beberapa bagian lagi yang ingin saya jelaskan tentang lilin di altar, lilin di ambo atau mimbar sabda, dupa, dan dekorasi. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama adalah lilin di altar. Berdasarkan PUMR, Pedoman Umum Misal Romawi nomor 117, pada altar ditutup dengan kain berwarna putih, ya. Pada altar atau di dekatnya dipasang sekurang-kurangnya 2 lilin bernyala. Boleh 4, bahkan 6, khususnya pada hari Minggu dan hari raya wajib. Bila uskup diosesan memimpin misa di kusupannya, dipasang 7 lilin. Hendaknya ada sebuah salib dengan tubuh Kristus tersalib dipasang pada Evangelium, bukan buku bacaan misa. Leksionarium dapat diletakkan pada altar, kecuali kalau kitab itu dibawa dalam perarakan. Pada mimbar sabda, letakkan buku bacaan misa, leksionarium. Sebelum misa, buku bacaan sudah diletakkan di mimbar. Buku tersebut tidak dibawa oleh lektor sambil menuju mimbar, karena sebelum misa buku itu sudah ada di atas mimbar. Tidak ada lilin bernyala diletakkan di dekat mimbar bacaan sabda. Pada misa meriah, saat bacaan Injil, 2 misioner memegang 2 lilin bernyala di samping kiri kanan mimbar sabda. Setelah bacaan Injil, kedua misioner membawa kedua lilin tersebut ke tempatnya. Dupa. PUMR nomor 277. Pendupaan dilaksanakan dengan mengayunkan pendupaan ke depan dan ke belakang. Pendupaan diayunkan 3 kali untuk penghormatan sakramen Maha Kudus, relikwi, salib suci, dan patung Tuhan yang dipajang untuk dihormati secara publik. Bahan persembahan: salib altar, kitab suci, lilin Paskah, imam, dan jemaat. Pendupaan diayunkan 2 kali untuk penghormatan relikwi atau patung orang kudus yang dipajang untuk dihormati secara publik. Semua itu didupai hanya pada awal perayaan Ekaristi sesudah pendupaan altar. Altar didupai dengan serangkaian ayunan tunggal sebagai berikut. Kalau altar berdiri sendiri, imam mendupai altar sambil mengelilingi. Kalau altar melekat pada dinding, maka imam mendupai sambil berjalan ke sisi kanan, lalu ke sisi kirinya. Kalau ada salib di atas atau di dekat altar, maka salib itu didupai sebelum altar. Atau imam mendupai salib pada saat ia melintasi depannya. Sebelum mendupai salib pada altar, imam mendupai bahan persembahan dengan mengayunkan pendupaan 3 kali atau membuat tanda salib pada pendupaan di atas bahan persembahan. Dekorasi. Hiasan gereja hendaknya bermutu, anggun, tetap sederhana. Bahan untuk hiasan hendaknya asli. Seluruh perlengkapan gereja hendaknya mendukung pendidikan iman umat dan martabat ruang liturgi dalam PUMR nomor 292. Hiasan bunga hendaknya tidak berlebihan dan ditempatkan di sekitar altar dan bukan di atasnya. PUMR nomor 305. Selama masa Advent, penghiasan altar dengan bunga hendaknya mencerminkan ciri khas masa itu. Masa penantian penuh sukacita, tetapi tidak boleh mengungkapkan sepenuhnya sukacita kelahiran Tuhan. Selama masa Prapaskah, altar tidak dihias dengan bunga, kecuali pada Minggu Letare, Minggu Prapaskah 4, pada hari raya dan pesta yang terjadi pada masa itu. Dekorasi tidak boleh menenggelamkan unsur-unsur simbolis
utama dan liturgi seperti altar, ambo, kursi imam, dan sebagainya. Dekorasi altar manakah yang hiasannya bunga berlebihan dan menenggelamkan unsur-unsur liturgis utama? Seperti altar dari foto-foto di bawah ini. Nah, ini menenggelamkan ya. Dekorasi altar ambo lilin Paskah di Basilika Santo Petrus. Terima kasih dan semoga apa yang disampaikan di sini semakin membuat kita semakin bisa berliturgi dengan baik dan kita semakin mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dalam hidup berliturgi kita.